Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Pratama Putra dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mewakili kelompok saya, akan mempresentasikan tentang sistem perbankan dan lembaga keuangan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah sebuah tata cara, aturan-aturan, dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sesuai Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia, pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Bank dan lembaga keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan lembaga keuangan, semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga perbankan dibagi menjadi 3 jenis menurut fungsinya, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank asing. Tugas dan fungsi bank. Di antaranya, 1. Tata perbankan di Indonesia sesuai jiwa makna ketetapan MPRS nomor MPRS tahun 1966, pada dasarnya bertujuan untuk dapat memobilisasi dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial guna dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat. 2. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem dan menjamin adanya kesatuan pimpinan di dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. 3. Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi ekonomi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi. Yang keempat, membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat. Hal tersebut dilaksanakan bank dengan mengingat bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Macam-macam peranan bank dibagi menjadi 3, yaitu peranan bank di dalam negeri, peranan bank di luar negeri, dan peranan bank dalam dunia usaha. Hubungan bank dengan perusahaan sebagai nasabahnya. Perusahaan pada masa sekarang dapat dikatakan sangat memerlukan jasa-jasa dari bank, baik itu berupa pengambilan pinjaman maupun melalui transaksi jasa pengiriman uang, penyimpanan uang dalam bentuk rekening koran, giro, inkaso, clearing, dan sebagainya. Di lain pihak, bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu, bank memperoleh bunga, komisi, atau provisi dari penjualan kredit dan memberikan jasa itu. Dengan demikian, bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas pemberian kredit dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu. Transaksi bank yang sering dilakukan perusahaan diantaranya cek atas unjuk, cek atas nama, cek silang, cek yang diberi tanggal kemudian, cek kosong, cek bepergian, dan cek yang di fiat. Fungsi bank dibagi menjadi 3, yaitu agent of trust, agent of development, dan agent of service. Agent of trust adalah lembaga yang landasannya kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Agent of development adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor real tidak dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak berkinerja dengan baik. Agent of service
adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Perbankan di Indonesia. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. 2. Menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. 3. Mengoptimalkan pengawas dan pemeriksa bank dalam menganalisa kondisi bank, sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. 4. Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. 5. Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. Berikut 3 subsistem SIM SPBI. 1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIMWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. 2. Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau yang disingkat SIBADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. 3. Data Mart, data pokok bank, yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Dari presentasi yang sudah saya jelaskan, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, pengertian lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang memberikan fasilitas bagi masyarakat umum serta langsung seperti penyimpanan, pembayaran, dan pinjaman atau kredit. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat memberikan berbagai jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung atau depositori. Bank Sentral. Seperti yang dilansir dalam laman resmi Bank Indonesia, ditulis bahwa dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Bank umum. Jenis yang kedua ini melaksanakan jasa perbankan secara langsung ke masyarakat dengan memberikan fasilitas dan produk seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan atau tabungan, memberikan pinjaman, menyimpan barang dan surat berharga, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan yang lainnya. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merujuk pada penjelasan di laman resmi OJK. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Asuransi. Lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian yang tak terduga. Pegadaian. Lembaga keuangan non-bank yang termasuk salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan mekanisme gadai. Leasing. Perusahaan multifinance atau leasing merupakan jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat dan juga perusahaan dalam membeli motor ataupun mobil pada umumnya. Pasar modal.
Lembaga keuangan non-bank selanjutnya adalah pasar modal atau disebut juga bursa efek, yakni tempat jual beli berbagai surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, ekuitas, dan surat pengakuan hutang. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu lembaga keuangan non-bank yang dapat memberikan pinjaman dana dengan mekanisme atau sistem keanggotaan.